merupakan mobil SUV tapi tidak dicap arogan di Indonesia. Merupakan mobil SUV yang tergolong mewah. Merupakan mobil SUV yang tidak SUV amat. Ini adalah Honda CR-V. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, kami pernah membahas CR-V seperti ini, tapi bukan yang ini. Ini merupakan yang terbaru, yang lebih canggih. Sedikit sejarah mengenai Honda CR-V. Generasi pertama CR-V muncul di bumi ini tahun 1996. Namun di Indonesia masuk di tahun 1999 secara CBU. Kami pernah mereview generasi pertama CR-V ini di Used Car Review. Nonton juga reviewnya. Karena CR-V tua itu lumayan karena memakai platform dari Honda Civic pada zaman itu. Nama CR-V bukan singkatan dari yang racing, namun kepanjangannya adalah Comfortable Runabout Vehicle atau Compact Recreational Vehicle. Ya, tinggal pilih yang mana. Faktanya di generasi pertama dan generasi kedua CR-V tahun 2002 disediakan meja lipat atau kursi lipat juga. Cocok untuk rekreasi. Namun di Indonesia tidak dapat yang all-wheel drive, dapatnya hanya yang front-wheel drive. Generasi ketiga lahir tahun 2007 yang dikenal dengan julukan kura-kura karena bentuknya mirip seperti kura-kura dan juga mempunyai desain paling timeless yang dibuat oleh Honda. Generasi keempat lahir tahun 2011 dan Indonesia baru resmi dijual tahun 2012. Ya, bentuknya masih mirip khas CR-V sebelumnya namun lebih modern, tidak seperti kura-kura yang membulat lagi. Kemudian generasi kelima lahir tahun 2016 dan lagi-lagi Indonesia baru dijual resmi tahun 2017. Tidak seperti CR-V di generasi manapun, karena generasi kelima ini mesinnya berturbo, karena kami suka turbo. Bentuknya, sudah modern, namun tidak membuat orang patah leher untuk melihat CR-V ini. Terlalu mainstream dan bahkan ada yang lebih atraktif bentuknya dibanding dengan CR-V turbo ini. Jadi bentuk depannya itu kayak CR-V yang sebelumnya, nggak berbeda jauh, makanya nggak semua orang bisa kayak patah leher itu melihat, wah CR-V itu mobil yang bagus. Walaupun signifikan berubah, cuman ini termasuk SUV modern dan ya. Lampunya sudah LED semua, full LED, terus juga pakai lampu sen yang berlari-lari gitu ya. Di bawahnya juga sudah pakai fog lamp yang LED juga nih panjang. Jadi ini nggak bulat gitu ya, nggak zaman yang kapan gitu ya. Ini udah kayak gini. Bumpernya terlihat kayak smile gitu ya. Smile tapi smile sinis gitu kayak. Ya gitu ya. Arogan sedikit ya. Walaupun lebih arogan, yang leather frame itu lebih arogan, tapi ini nggak dicapnya sebagai mobil yang arogan. Terus ada radarnya juga karena ini ada tipe yang tinggi ya, selain Black Edition, karena Black Edition itu lebih mahal daripada ini semuanya full black sampai ke velg-velg, tapi kalau ini di bawahnya sedikit, makanya ada radarnya untuk Honda Sensing. Ada kamera juga di atas tuh untuk Honda Sensingnya. Jadi bener lah, ini kayaknya nanti harus coba di test drive. Nah, bagian pinggirnya ini nuansanya bulat-bulat seperti CR-V yang sebelumnya. CR-V sebelumnya malah agak lebih tegas. Kalau ini lebih membulat lagi. Dia pakai profil ban 18 inch. Nih, dia pakai profil ban 235/60 ring 18. Kalau yang 2000 cc juga tetap ring 18, cuman dengan motif yang berbedanya. Kalau yang Prestige itu seperti ini motifnya. Depannya cakram, belakangnya cakram, oke. Terus juga ada tambahan daging sebelah sini. Nih, hitam-hitaman, cladding-claddingan kayak gini sampai ke bagian depan untuk menyertakan ini adalah sebuah SUV. Nah, ini nih, lampu belakangnya sampai ke bagian pinggir, gede. Ini model-model zaman now nih, SUV. Dan ini kalau dilihat dari samping, kena cahaya, ini ada mata kucing di sebelah sini. Ya, ini mesinnya. Dia lebih kecil daripada generasi yang sebelumnya, 1500 cc, tapi turbo. Kami suka turbo. Dia punya tenaga 190 PS dan torsinya ada 240 Nm. Cukup besar untuk sebuah SUV, sebuah Honda itu keren sekali. Terus juga dia disalurkan ke roda depan, front wheel drive, dan juga dia punya transmisi CVT Earth Dream yang bisa disimulasikan atau seolah-olah menjadi 9 percepatan manual. Ya, sekarang udah CR-V itu nggak ada yang manualnya lagi. Tapi kalau misalnya nggak pengen cepet-cepetan pakai yang turbo, kayaknya di tol juga sampai 100 km per jam aja masih ada versi yang 2000 cc-nya dan juga lebih murah.
Di CR-V ini yang paling suka adalah dari bagian belakangnya. Menurut saya tuh seksi, bulat, terus juga agak-agak gepeng sedikit dari atas gitu ya. Punya kaca yang agak-agak kecil, ada rear defogger, ada topi belakang, ada wiper, ada antena hiu, dan di sini ada garnisnya warna chrome, di bawahnya nggak ada garnish lagi. Jadi makanya dia mengeluarkan versi Black Edition. Jadi delete chrome, jadi nggak usah repot-repot. Di sini jadi dark chrome. Tapi ini versi yang precision di bawah dikit. Ya, bedanya itu kalau black itu jadi black semua gitu sampai ke interiornya. Terus juga dia full LED, lampu sen, lampu mundur, semuanya juga full LED. Ada 4 sensor parkir di bagian belakang, ada kamera mundur. Nah, ini untuk bukanya. Dalam keadaan terkunci. Nah, itu caranya. Gitu aja. Buka, udah power back door. Keren. Nah, ini bagasinya. Nah, dalam kondisi terlipat itu seperti ini, jadi nggak full flat floor. Di sini ada ban serepnya ada di bawah sini, jadi nggak usah repot-repot untuk ngolong ke bagian bawah. Nah, ini tinggal cabut aja. Terus kalau mau ngambil ban serepnya, itu tinggal dibuka aja, berarti sini. Nah, ini tinggal kaitin sini. Cerut. Nah, ini dia pakai velg yang sama dengan velg yang dipakai. Kalau kondisi dia nggak terlipat, itu gampang. Dan di sini disediakan velcro nih, supaya nggak ngiwir-ngiwir talinya. Tuh. Nah, untuk barang tersedia sampai segini aja. Nggak ada power outlet di sini, cuman ada ini nih, lampu sebelah sini. Yang kami suka dari CR-V Turbo ini sekarang sudah 7-seater, jadi bisa mengikuti tren SUV keluarga di Indonesia. Coba si Mamang tes, apakah sempit di row ketiga? Nah, kita berada di row ketiga nih. Headroom, mentok. Cuman lututnya bisa mentok, bisa enggak. Kalau misalnya di row kedua ini ke depan lagi, itu bisa ada 1 jarian. Cuma memang posisi duduknya agak-agak jongkok. Nyender enak, tapi jongkok. Nah, di belakang itu dikasih fasilitas cup holder, malah bottle holder di bagian belakang. Tapi ini uniknya sebuah Honda CR-V. Jadi dia nggak didalemin si ininya, si plastik-plastiknya, malah dikasih kayak cantelan gini buat naruh botolnya. Ini keren sih, inovatif sekali. Kacanya kecil, ada safety belt di bagian belakang. Dan karena ini 7-seater, dikasih double blower yang mirip sebuah bis malam. Bandung Jakarta masih oke lah untuk orang dewasa, cuman kan ini kasta terendah ya. Nah, di row 2 ini trim pintunya itu atasnya keras-keras, tapi di bagian tengahnya ada soft touch, oke lah. Terus ini untuk buka pintunya oke, ada wood panelnya. Nah, di sini ada piano black untuk di bagian untuk buka kaca jendelanya. Ada speaker, ada tweeter, jadi keren lah hasil suaranya. Nah, di sini punya jok kulit untuk yang prestis, ada armrest, ada cup holdernya di bagian tengah, dan ini terbukanya 60-40. Headroom, 2 jari. Nih, ini kondisi yang paling nggak enak di row kedua, karena ada row ketiga yang belakang, karena kasihan mungkin ya, tapi jangan khawatir, karena ini bisa dimaju mundurin. Nih, kalau paling belakang, lega sekali. Cuman ya kalau ada penumpang di belakang, itu paling ideal segini lah, segini. Oke. Sini ada power outlet USB-A ya. USB-A-nya ada 2 buah, ada ventilasi AC di bagian belakang untuk mengarah ke selangkangan. Tapi kalau masih kurang dingin di bagian belakang, ada double blower kan tadi dibilang. Nah, di belakang itu ada cup holder sini, tempat nyimpan barangnya. Ada seat back pocket sebelah sini. Ada Isofix juga. Jadi enak loh duduknya, nyantai banget. Lebih seneng nyetir kalau CR-V. Dashboardnya juga berkelas seperti Honda pada umumnya. Dan di tipe Prestige dapat wood panel. Dan juga soft touch. Sekarang itu jadi suatu barang mewah di mobil, soft touch itu. Desainnya biasa saja menurut kami untuk seekor Honda. Kursinya semua sudah jok kulit dan pengaturannya elektrik. Nih, jok elektriknya tuh untuk head adjusternya ada di bagian supir doang. Tapi kalau di sini nggak ada head adjuster ya. Itu di bagian penumpangnya. Yang namanya CR-V itu positioningnya, drivingnya tuh enak banget.
Nih, lihat, pas gitu. Dashboardnya memang agak tinggi karena belenuan yang tinggi di sebelah sini, cuman posisi yang nyetirnya itu pas. Joknya juga keren, ada side supportnya, kulit-kulit semua. Ini soft touch semua, jahit-jahitan asli sebelah sini. Sini juga setirnya balutannya kulit, ada jahitan asli sebelah sini. Untuk sebelah kiri untuk urusan audio, sebelah kanan adalah untuk urusan adaptive cruise control. Sampai slow, ya dari 0 itu udah bisa dipakai, keren Honda Sensing-nya. Ada pedal shift sebelah sini, sudah teleskopik ke steering juga. Oke, suka tuh makanya. Nah, bagian speedometernya ini tergolong kelihatan simpel banget loh. Nah, di tengah itu ada TFT LCD 5 inch saja. Isinya ada apa aja? Ada odometer, ada tachometer, ada speedometernya juga, ada tombol ikon berfungsi atau enggak. Terus juga ada digital clock. Sebelah kanan itu ada fuel gauge, sebelah kiri ada temperatur gauge. That's it. Simpel sekali. Ini suara audionya biasa aja, jadi mid to low dikit, nggak low-low banget. Terus juga treble-nya kurang begitu clear gitu. Walaupun ya cukup oke sih, ada center speaker juga. Nah, di sini ada apa aja? Sini tuh ada pengaturan AC nih, langsung ya. Ada tombol climate, di sini bisa dikurangin atau di tuh touchscreen juga. Bisa modenya dari ke kaki sampai ke front defogger. Sini ada apa lagi nih? Home dulu. Ada audio, ada smartphone connection, ada setting, ada phone, ada info, ada app list. App listnya apa aja nih? Ada browser, ada app installer. Ya ini kayak ini ya, kayak basic itu kayak Android gitu. Nah, kalau kita mundurin, ya belum 360 dong. Ini lebih wide lagi. Bisa di widen, bisa di agak narrow, sama benar-benar fokus. Di atas ada cermin tanpa lampu. Oke, tempat naruh kacamata, LED untuk baca-baca, untuk lampu baca, dan ada ini dia. Yes, panoramic sunroof. Nah, oh, dan ini moonroof, bukan sunroof, jadi bukan ke atas, malah ke bawah. Makanya dia menghasilkan ruang kepala yang tidak begitu besar untuk di bagian belakang. Urusan kepraktisan, cup holder ada 2 di bagian kiri kanan, trim pintu, ada tempat nyimpen barang juga. Sebelah sini cukupan lah, nggak terlalu gede-gede amat. Sini di tengah ada tempat nyimpen handphone, ada 2 buah cup holder lagi. Sini ada tray yang bisa didorong. Di sini ini gede banget ini, sampai ke belakang. Nih, ini bisa ketutup lagi. Sini ada yang dalam, nih dalam banget. Ke sini dan ini bisa kelihatan kedorong tuh, kayak gitu. Ini kalau kayak gini kita bisa nyender sini, jadi nggak perlu yang cetruk gitu, nggak usah. Nah, di bawah sini ada USB lagi nih, ada 2. Yang sebelah sini buat ngecharge sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri itu untuk Android Auto atau Apple CarPlay. Nah, di sini juga uniknya ada bantalan. Biasanya kan suka nyender ke sini ya kaki ya, makanya dikasih empuk-empukan sama si RV. Nah, di sini ada tombol-tombol line keeping assist kayak gitu ya. Terus juga kalau mencegah tabrakan, stability control dan power backdoor di bagian belakang, ada tombol start stop, dan di sini tombol-tombol untuk power window, ada retractable juga. Nyetir. Urusan nyetir memang Honda tuh ahlinya, enak banget disetirin. Kayak kepegang semua, visibilitas ke depannya oke, driving positionnya enak, udah gitu ada tilt steering teleskopik. Jadi pas banget kita ngendarainnya. Walaupun ini dashboardnya tergolong tinggi, cuman masih enak aja gitu ngelihatnya. Kenapa ya Honda bisa bikin kayak gitu? Terus bodinya ini nggak terbilang compact sih, cuman enak aja. Dipakai di kota tuh terasa gesit, tuh kelebihannya si RV. Suspensi dibilang empuk enggak, dibilang keras juga enggak. Tapi kan yang bisa menentukan adalah pas kecepatan tinggi, apakah mobil ini stabil. Biasanya yang keras itu berhubungan dengan suspensinya agak-agak stiff. Ya, si RV dari dulu itu terkenal agak keras tapi kecepatan tinggi oke. Nah, mumpung ada mobilnya, ini mobilnya kita pinjam dari Rent Genet. Jadi kita bisa menyewa mobilnya mau harian, mau bulanan, pakai supir atau enggak, bisa ke situ aja. Dan pilihan mobilnya tuh keren-keren. Ada CR-V seperti ini, ada double cabin Hilux, ada Suzuki Ignis, ada mobil blind van, macem-macem. Jadi kalau misalnya penasaran, buka aja dulu Instagramnya Rent Genet. Setirnya juga ini direct loh, untuk sebuah SUV ini cukup enak. Feedbacknya masih agak sedikit kurang sih, cuman masih tergolong oke. Dipakai di kota ini makanya gesit ini mobilnya. Udah gitu responsivity-nya juga oke.
nggak ada ngeden sama sekali. Biasanya kadang-kadang suka ada ngedennya. Kalau ini oke, cukup sigap juga CVT-nya tuh. Ini bulak belok jalan-jalan kecil gitu enak nih. Asik juga sih RV. Kita coba adaptive cruise control dari slow speed ya. Ini dibilangnya kan slow speed. Kita set yang paling rendah ya. Dia bisa ngikutin kendaraan di depan kita. Tuh, jadi ngerem sendiri, ngegas sendiri. Tapi biasanya masih cukup jauh. Nah, biasanya orang Jakarta nggak terbiasa dengan mobil yang cukup jauh kayak gini nih. Kadang-kadang suka keselek juga gitu. Tapi ini adaptifnya dari slow speed ini berfungsi, jadi ngikutin kalau mobil depan tuh ngerem, ini juga ikut ngerem. Jadi kita nggak perlu injek pedal gas, nggak usah injek pedal rem. Dan cukup responsif. Ya, sistemnya cukup responsif. Kalau di Jakarta, kalau lagi pakai adaptive cruise control dari slow speed, itu ada motor yang motong, ngeremnya luar biasa. Itu makanya nggak begitu cocok. Nah, cocoknya tuh pas macet-macetan di tol gitu, enak sekali. Tapi kalau di jalan-jalan kayak gini, enggak. Untuk kekedapan kabinnya saya bilang nggak begitu bagus ya untuk sebuah CR-V yang harganya wow gitu. Suara-suara mobil, ini kedengeran, traffic noise-nya. Suara, ya udahlah, nggak bisa berkata-kata dah. Nih suara, tuh. Ini suara motor standar itu lalu lalang di kanan kiri itu masuk banget ke kuping. Walaupun memang mesinnya teredam dengan baik, road noise-nya oke, tapi traffic noise-nya justru dikurangin. Nih untuk suspensi di jalan-jalan kota besar ya. Banyak polisi tidur nih. Cobain aja nih libas dulu. Tuh, dia bisa dibilang empuk enggak, tapi keras juga enggak gitu. Sekarang kita akan mengaktifkan adaptive cruise control. Oke, pencet tombol main. Kayak mau main kemana gitu ya. Kita coba ACC off 78 di 80 aja. 80 dan kita aktifkan juga lane keeping assist-nya. Oke. Ini sudah aktif. Dan kita tidak perlu memegang-megang setir lagi. Asik. Zaman sekarang tuh ya udah kayak gini ya canggihnya ya, nggak perlu pegang setir, sesekali aja di 80. Dan ini termasuk mobil yang bagus karena di kecepatan 80 pun itu nggak kerasa cepet ya, kayak di 60 aja nyantai banget mobilnya, smooth. Kita coba ya, kita bejak ya. Ini kita matiin dulu ikonnya jadi biar lebih responsif. Bejek abis. Wih, turbo lag-nya kerasa banget. Dan tiba-tiba sudah 150 km/jam. Dadah. Enggak, sebetulnya ini mobilnya bagus. 150 km/jam itu nggak kerasa sama sekali di sini. Suspensinya enak sih. Tapi memang kalau di jalan biasa itu nggak terlalu empuk-empuk amat. Cuman kalau udah di jalan tol itu tergolong enak. Stabil. Kita coba ya. Sesensitif apakah Honda Sensing main keeping adaptif off di 85 ya. 86 lah. Oke, kita lepas. Tuh, dia spektrumnya kurang begitu lebar, mencari di kiri atau di kanan. Cepat sekali nih, kita harus megang setir lagi. Ini belok nih. Ini belok depan. Kita biarin aja. Belok sendiri. Harus pegang lagi. Overall, mengenai CR-V Turbo Facelift, mobil yang menyenangkan untuk dikendarai. Salah satu SUV yang bisa angkut keluarga dan rekreasi karena 7-seaternya. Desainnya membuat orang mengira ini mobil lebih mahal.
tapi menjadi biasa saja karena walau mahal masih tetap laku dan menjadi mainstream. Padahal kalau dipikir-pikir ada yang lebih murah, bermerek Eropa dan sama-sama 7-seater, yaitu VW Tiguan Allspace, dan itu pasti lebih enak. Ya mungkin CR-V ini terbantu oleh Honda Sensing-nya saja, jadi sepertinya lebih oke. Dan juga ada brand image yang kuat yang melekat di suatu Honda. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.